Nah, jadi materi hari ini itu tentang sel elektrokimia. Tentang sel elektrokimia ini ya, sel elektrokimia. Khususnya sel Volta. Nah, jadi di materi ini tuh mudah, tinggal kurang-kurang deh, G. Tapi harus diperhatikan biar bisa kerjain tugasnya, G ya. Ini Miss mulai. Nah, jadi ada sel elektrokimia. Sel elektrokimia ini ya. Sel elektrokimia itu berasal dari dua kata. Apa katanya? Elektro dan kimia. Ya, sel elektrokimia itu berasal dua kata, elektro dan kimia. Elektro sendiri itu adalah listrik. Sering kan dengar elektro? Nah, elektro itu maksudnya listrik. Sedangkan kimia itu reaksi kimia. Nah, reaksi kimia yang bagaimana? Reaksi kimia, reaksinya yang reaksi redoks yang kita pelajari minggu kemarin. Nah, jadi sel elektrokimia itu adalah hubungan antara listrik dan reaksi kimia dalam bentuk reaksi redoks. Nah, jadi di sini listrik, energi listrik sama reaksi kimia itu dia berhubungan gitu. Nah, ada yang tahu kenapa listrik itu, misal lampu itu kan dihubungkan sama listrik. Kenapa lampu itu bisa menyala? Karena ada nggak jadi ya, Miss, nggak tahu. Jawab dulu lah. Karena ada apa, Sawa? Karena ada listrik. Karena ada tenaganya, Miss. Nah, tenaga apa? Ada energi listrik. Ya, ada Nah, energi iya listrik. benar. Ya, energi listrik tuh apanya yang bisa bikin dia hidup lampu itu? Kaitkan sama kimia. Ada apa yang berjalan sehingga dia itu lampunya jadi hidup gitu. Kan ada kalau mati lampu kan berarti nggak hidup kan lampunya. Nah, ada yang nggak berjalan di situ. Kalau lampunya hidup berarti ada yang berjalan. Apa yang berjalan di situ? Ada listrik. Mbak Sesya tahu nggak, Mbak Sesya? Apa? Itu kok bisukan, Sesya? Aduh. Elektronnya, Miss. Nah, itu benar Sasha, elektronnya. Elektron. Nah, jadi di listrik itu kan ada elektron. Pernah nggak SMP dulu atau SD dulu praktikum atau ngerjain yang apa tuh? Sisir. Lampu. Bukan. Penggaris digosok-gosok ke rambut. Pernah nggak? Pernah. Pernah. Aku pernah. Tidak, aku tidak pernah, Miss. Siapa yang pernah? Pernah. Nah, itu tuh kan si apa tadi penggaris digosok-gosok ke rambut supaya menghasilkan elektron. Jadinya nanti didekatkan sama kertasnya itu bisa terangkat. Nah, itu yang namanya pergerakan elektron. Kalau di listrik, pergerakan elektron itu terjadi karena ada pergerakan elektron tadi, nah listrik itu bisa hidup gitu. Nah, di pergerakan elektron itu nanti berhubungan sama elektrokimia di sini gitu. Nah, jadi sel elektrokimia ini ada dua, ada sel Volta sama sel elektrolisis. Nah, ada sel Volta sama sel elektrolisis. Sel Volta sama sel elektrolisis ini dia berkebalikan. Dia memiliki persamaan, sama-samanya dia menggunakan elektroda. Elektroda itu berupa katoda dan berupa anoda. Nah, jadi elektroda itu ada dua. Kalau ditanya elektroda itu ada berapa? Ada dua, ada katoda sama anoda. Katoda itu apa? Katoda itu yang mengalami reduksi, sedangkan anoda yang mengalami oksidasi. Nah, ini sudah kita bahas minggu lalu ini. Jadi katoda itu mengalami reduksi, anoda mengalami oksidasi. Nah, di katoda reaksi reduksi. Kalau ingat yang kemarin sudah juga, kalau reduksi reaksi dulu baru hasil. Ini reaksi dulu baru hasil. Kalau anoda hasil dulu baru reaksi. Ini nanti bakalan digunakan untuk reaksi, untuk di soal. Ini ingat ini ya. Kalau reduksi hasil reaksi dulu baru hasil. Kalau oksidasi hasil dulu baru reaksi. Nih. Lanjut ke itu persamaannya. Jadi persamaannya dia sama-sama memiliki katoda dan anoda. Ini kalau ditanya persamaan. Kalau perbedaannya, banyak perbedaannya. Nih,
Sel volta dan sel elektrolisis. Sel volta itu dia perubahan energi dari energi kimia menjadi energi listrik. Jadi adanya energi kimia jadi energi listrik. Ini tipe ya, ini listrik. Jadi dari energi kimia jadi energi listrik. Nah, kalau sel elektrolisis kebalikannya, dia energi listrik jadi energi kimia. Kalau dia sel volta tadi, dia berlangsung spontan. Energi kimia itu bisa jadi listrik gitu. Karena ada pergerakan elektron tadi, timbullah listrik, timbullah lampu tadi jadi hidup. Nah, gitu. Jadi dia disebut dengan reaksi spontan. Maksud spontan itu tanpa bantuan yang lain, tanpa energi lain. Nah, itu maksudnya reaksi spontan. Tapi kalau sel elektrolisis dia energi listrik jadi energi kimia. Dia tidak spontan, dia butuh listrik buat menghasilkan reaksi kimia. Dia butuh listrik. Kalau yang tadi menghasilkan listrik. Kalau sel volta dia menghasilkan listrik. Kalau sel elektrolisis dia butuh listrik. Itu jadi bedanya ya. Nah, terus di sini ada yang namanya katoda sama anoda tadi kan. Katoda sama anoda dia sama, katoda reduksi, anoda oksidasi. Tapi kalau pada sel volta, katoda itu yang positif. Katoda positif, anoda negatif. Kalau sel elektrolisis, katoda negatif, anoda positif. Kebalikannya ya. Nah, sel volta sama sel elektrolisis ini banyak kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Contoh sel volta. Nah, ini gambar apa? Ini gambar apa? Motor. Motor Sama baterai. Sama baterai. Nah, apa hubungannya? Coba kaitkan sama ini. Energi kimia jadi energi listrik. Jadi si baterai ini, misal baterai ini kita masukkan ke center baterai itu ya, bukan center casan. Center baterai itu kan kalau kita masukkan baterai, jadi baterai itu sebagai energi kimianya. Baterai itu sebagai energi kimianya untuk pergerakan elektron di dalam si center itu. Makanya centernya itu bisa jadi hidup karena ada energi kimia tadi menjadi energi listrik gitu. Nah, begitupun kalau motor. Kalau motor dia bisa hidup karena apa? Motor Bensin. Ya, benar, bensin. Terus apa lagi? Aki. Di dalamnya itu ada? Ya, benar si Fauzan. Ada aki. Nah, jadi aki itu di dalam aki itu ada energi listrik. Nah, Fajar masuk deh. Jadi di dalam aki itu dia ada energi kimianya. Nah, karena ada aki itulah energi dapat menjadi energi listrik. Gitu. Assalamualaikum, Miss. Waalaikumsalam. Kemana, Be? Baru bangun apa? Tidak, Miss, tadi tuh nganteri map ke kantor Mama. Oh. Yo. Kira lupa karena berubah hari kan, Selasa. Kemarin kan Senin. Mana tunjukkan dulu pesonamu tuh. Miss, ge dulu. Ge lu bentar, Miss. Halo teman-teman. Kayaknya Sasya bahagianya Fajar masuk, ah? Iya, Mbak Sasha senang ngado, Miss. Iyalah jodohnya, Miss. Sia, dia tak sia. Kok geleng-geleng? Geleng-geleng tapi mute, mute. Nah, Miss lanjut dulu ya, sel elektrolisis tadi. Kalau sel volta tadi kan ini karena adanya energi kimia jadi energi listrik, contohnya baterai sama si aki motor atau aki mobil gitu. Nah, kalau sel elektrolisis, tahu nggak gambar apa? Tahu nggak gambar apa ini? Apa itu, Miss? Nggak tahu, Miss. Belum, Fajar lihat. Lo udah lihat apa Fajar? Emas ya. Iya, emas. Dia apa emasnya? Benar, emas. Dibasahi. Dibasahi. Miss, ini materinya tentang apa, Miss? Sel Tentang kau. elektrokimia. Sel elektrokimia, buka bukunya. Ada sel elektrokimia. Ge dulu, Miss. Ge dulu, Miss.
Ada Melado. Ya. Nah, jadi ini emas tuh kan disepuh. Ini penyepuhan emas. Ini proses penyepuhan emas. Terus penyepuhan emas itu butuh energi listrik kan, butuh energi listrik, makanya emasnya itu jadi bagus lagi. Emas itu kan agak hitam-hitam, misalnya tuh kan agak hitam-hitam. Itu namanya emasnya tuh tereduksi. Kalau bahasa kimianya tereduksi. Makanya dia tuh harus dibersihkan, dibasahi kalau kata Pak Uzan tadi. Nah, pakai proses elektrolisis itu. Nah, nanti sel volta sama sel elektrolisis bakal kita bahas satu-satu. Hari ini kita bahas sel volta dulu. Nah, ini nih mudah. Sel volta ini mudah. Sel elektrolisis agak susah, sel volta mudah. Jadi perhatikan. Karena ada tugas itu ya. Tugasnya cuma 2 soal, kasih dikit deh. Nah, ini masuk ke sel volta ya. Nah, jadi sel volta itu dia ditemukan oleh 2 ahli nih. Luigi Galvani dengan Alessandro Volta. Dia yang nemuinnya Galvani sama Volta. Jadi sel Volta ini biasa disebut sel Galvani atau sel Volta sama aja. Sel Galvani sama sel Volta sama aja. Jadi Volta ini berdasarkan nama orang yang nemuinnya ya. Kalau kalian nemuin misalnya Fauzan nemuin, jadi sel Fauzan. Kalau Sasha yang nemuin sel Sasha. Jadi ini yang berdasarkan nama yang nemuin, yang bikinnya ini. Terus lanjut, ini pengertian berdasarkan ciri-ciri tadi ya. Jadi sel Galvani atau sel Volta itu adalah sel elektrokimia yang dapat menyebabkan terjadinya energi listrik dari suatu reaksi redoks yang spontan. Nah, jadi dia tuh energi listrik jadi energi kimia jadi energi listrik gitu. Jadi dia itu bakalan terjadi energi listrik di sini. Energi listriknya dari mana? Dari si reaksi kimia atau reaksi kimianya di sini reaksi redoks. Makanya masih berhubungan sama yang kita kemarin, sama materi kemarin. Nah, terus pada sel volta ini terdiri atas elektroda negatif tempat berlangsungnya reaksi oksidasi yang disebut anoda. Yang tadi yang ngomong tadi ya, anoda sama katoda. Ini aja biar mudah. Katoda sama anoda. Katoda positif, anoda negatif. Nah, lanjut. Nah, di sel volta ini ada yang namanya deret volta. Deret volta itu deret yang menyatakan unsur-unsur berdasarkan potensial reduksi standarnya. Nah, apa Miss potensial reduksi standar? Ada yang tahu enggak? Ada enggak di bukunya potensial reduksi standar? Apa Nggak Mas? tahu. Nggak tahu. Ada yang tahu nggak? Buka bukunya. Nggak tahu, Miss. Buka buku. Ya, Miss. Apa potensial reduksi standar? Ini yang E0, E0. Ada nggak di bukunya? Nah, tahu lagi kan? Coba. Ada nggak E0 di situ? Atau daftar-daftar E0-nya? Nah, ini ya langsung deh. Jadi deret volta tadi kan deret yang menyatakan unsur-unsur berdasarkan potensial reduksi standar. Jadi deret, kalau deret itu kan berarti banyak. Nah, apa yang dideretkan itu? Potensial unsur-unsur berdasarkan potensial reduksi standar. Nah, potensial reduksi standar itu adalah kecenderungan ion logam untuk mengalami reaksi reduksi pada keadaan standar. Nah, jadi kecenderungan ion logam untuk mengalami reaksi reduksi itu, jadi dia tuh logam tuh untuk ngereduksi itu gimana gitu. Nah, pada keadaan standar, tahu nggak keadaan standar itu apa? Nggak tahu pula, Miss. Keadaan standar itu dia dalam tekanan 1 atm, tekanannya 1 atm dan pada suhu kamar. Suhu kamar tuh suhu 25 derajat Celcius. Itu jadi ya, jangan nggak tahu karena sering ketemu nanti. Ya, Miss. Bentar. Nah, terus kan tadi ini, ya kan berdasarkan reduksi standar. Nah, jadi setiap logam-logam itu mempunyai nilai potensial reduksi standar. Jadi E0 ini bacanya potensial reduksi standar ya. Ini bacanya potensial reduksi standar.
Nah, jadi setiap logam-logam itu nih, litium, kalium, sampai emas, kobalt, besi. Nah, itu semuanya ada nilai E0-nya. Dari mana Miss nilai E0-nya? Nilai E0-nya ini udah diteliti sama orang dahulu. Didapatkanlah nilainya sebesar ini. Inilah yang kita pakai untuk pembelajaran. Nah, kan ini bakalan membentuk deret. Kalau kayak gini kan kalian susah. Kalau kayak gini kan kalian susah ngingatnya. Iya, Miss, soalnya banyak nian. Ya, banyak nian kan? Setuju, Ada Miss. caranya. Apa? Enggak jadi. Panjangnya Miss. Nah, jadi ini caranya, cara ngingatnya. Ini bisa ada cara ngingatnya. Nah, jadi dia ini kan ini. Ini ada jembatan keledai namanya. Ini nama jembatan keledainya ya. Jadi ini deret volta. Ini deret yang angka-angka banyak tadi. Nah, deret yang ini. Deret yang banyak ini. Cara ngapalnya kayak gini. Cara ngingatnya. Ini. LI sampai AU. LI sampai AU. Li ini litium, kalium, barium. Ini logam-logam semua. Jadi kan dia tadi kan unsur-unsur logam. Nah, dari Li sampai Pb, dia itu nilainya, nilai potensial reduksinya itu 0. Negatif. Nilai potensial reduksinya itu negatif. Kalau H, dia 0. Kalau Cu sampai Au, nilainya positif. Nah, itu. Jadi dia tuh deretnya itu sebelum H, dia itu negatif. Setelah H, dia positif. H sendiri 0. Gitu. Nah, gimana Miss caranya ngapal deret ini? Ini kan sebenarnya sedikit, banyak kalau di kayak giniin banyak. Tapi kalau dibikin deret seperti ini jadinya sedikit. Nah, ini cara menghafalnya. Lihat. Yang di bawah tuh cara menghafalnya ya, Miss. Cara menghafalnya. Iyalah. Coba ini dibaca. Lihat. Cara melihat. Kuda bapak seram Seram menggemaskan. Jadi ini lihat kuda bapak seram, cantik dan menggemaskan. Asalkan mamang air jangan cerewet. Terus Peri, Lihat Cindy, kuda bapak seram. Peri, Cindy coba nikah samping penghulu hidrogen. Cuma harga agak pelit. Nah, jadi ini kata-kata yang mudah kan? Jadinya. Nah, untuk apa Miss kita hafal ini? Ini untuk kita tahu. Ini ya. Ini ada ini. Semakin kanan nilai E0 itu bakalan semakin positif. Ya kan? Di sini negatif. Di sini Ribut negatif. dan pajar nih. Semakin kanan dia semakin positif. Nah, semakin kanan itu juga dia semakin reduksi. Semakin kanan semakin positif, semakin kanan semakin reduksi. Contoh, ini contoh misalnya. Antara Zn sama Hg, mana yang reduksi? Zn sama Hg. sama Hg mana reduksi? Mana yang reduksi? Reduksi itu yang kanan, yang paling kanan, yang lebih kanan. Yang biru. Lebih kanan Hg apa Zn? Yang AU. Kan soalnya Hg sama Zn. Oh iya, udah nyambung, sorry Miss. Yang mana? Hg sama Zn, mana yang reduksi? Yang mana? Tadi ada yang ngomong yang biru tadi. Jadi si Hg kan, karena Hg itu lebih kanan. Jadi Hg reduksi, berarti Zn-nya apa kalau Hg reduksi? Zn-nya apa? Ini Pasangan nilai reduksi. Potensial. Ya. Nah, yang kita tuh dari deret ini bisa nentuin mana reduksi, mana oksidasi. Reduksi itu yang paling kanan. Yes. Nah, jadi reduksinya si siapa? Antara Hg sama Zn tadi yang kanan siapa? Hg. Hg, berarti Hg reduksi kan? Zn itu kawannya, Ya, kawan reduksi siapa? Oksidasi. Nah, jadi Hg reduksi, Zn-nya oksidasi gitu. Jadi deret ini kita untuk nentuin yang mana. Makanya harus diingat pakai jembatan keledai ini. Lihat kuda bapak ini. Coba dibaca sama-sama ini. Lihat sampai AU ini.
Lihat. Lihat. Coba semuanya ya. Lihat. Lihat Kuda. kuda bapak Kuda bapak seram, Seram. cantik, dan menggemaskan. asalkan Asalkan Mamang air jangan cerewet. Ferry Cindi coba nikah. Samping penghulu hidrogen cuma harga agak pelit au. Au, cuma harga agak pelit. Au, gitu ya. Au. Au. Nah, nah, jadi itu ya. Jadi dia ini ada cara menghafalnya ini. Nah, cara menentukan reduksi oksidasinya berdasarkan kiri sama kanan. Nah, coba Miss coba salah satu ya. Ini yang paling atas ini ada Salwa. Coba Salwa. Apa, Salwa, Miss? antara Al sama Ni, mana reduksi, mana oksidasi? Antara apa, Miss? Al sama sama- Ni. Al sama Ni. Ini yang Ni reduksi apa? kan Ni reduksi. Berarti Al-nya apa, Salwa? oksidasi. Oksidasi. Nah, ya, benar gitu ya. Coba si Sasha. Salwa sudah bisa. Sasha. Yes. Sasha, coba antara Na sama Cu. Mana reduksi, mana oksidasi? Apa? Hah? Na sama Cu. Hmm? Ya, benar. Kok agak kecil suara Sasha? Iya, suara Mbak Sasha kecinian, Miss. Oh, badan besar sih ya. Lanjut Fauzan. Fauzan, antara Zn sama Cu, mana reduksi, mana oksidasi? ZN mana ZN? Zn sama Cu, mana reduksi? Sebelah mana oksidasi? H2O tuh nah. Oke. Fauzan? Zn sama Iya. Cu. ZN-nya reduksi. Balik dah. Mana Iya, yang kanan? Zn sama Cu, mana yang lebih kanan? CU. Jadi Fauzan, Miss. cak mana Fauzan? CO Miss. Cu apa? Hah? Cu itu apa? Reduksi. Nah, Cu reduksi, berarti Zn-nya Reproduksi. reduksi, bukan reproduksi. Iya, reduksi ya. Salah. Reduksi ya, reduksi sama oksidasi. Nah, jadi yang mana Fauzan reduksinya? CO. Cu. Zn-nya? Reduksi. Zn-nya? Kawan reduksi. Oksidasi. Itu Yo, ya apa? Fauzan, perhatikan Fauzan. Tuh, lanjut Fajar. Coba Ya. antara Miss, Fajar nih. Fajar Antara apa, Miss? antara Mg sama Ag, mana reduksi, mana oksidasi? Reduksinya Ag, oksidasinya Mg. Ya, tuh mudah kan? Tapi kalau kalian ujian kan nggak ada ininya, nggak ada ini. Ya. Jadi harus dihafal. Itulah jadi pakai ngafal ini. itu, Miss. Iya, pakai lihat kuda bapak ini ngafalinya. Tuh ya. Oke. Sangat cantik sekali. Lanjut. Ini siapa yang nyoret ini? Salwa. Fauzan, Miss. Salwa Tetangga sama nih, Fajar. makanya nyasari aku. Nah, lanjut ini ya. Jadi sel volta ini kan contohnya tadi di apa contohnya tadi? Ayo, ayo. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari tadi. Apa, Apa? Miss? Tadi Fauzan yang lah tahu Fajar Baterai. Ayah, Baterai. Baterai sama aki. Aki. Nah, kalau misalnya kita praktikum, ini contohnya pakai 2 gelas kimia ini. Pakai 2 gelas kimia. Ada gelas kimia yang pertama, ada gelas kimia yang kiri, sama gelas kimia yang kanan. Coba lihat, Zn sama Cu, mana yang reduksi, mana oksidasi? Yang reduksi CU. Yang Yang ZN oksidasi.
oksidasi. reduksi ya, bukan redaksi. Nah, yo Miss, gara-gara Fauzan tadi Miss. Lanjut Reduksi. ikut-ikut. Weh, niru pula. Fauzan reproduksi, Salwa reduksi. Mana? Redaksi. Redaksi Miss, salah Miss, tipu. Reduksi ya, yang benar reduksi. Nah, jadi di sini Cu dia reduksi, Zn oksidasi kan? Reduksi itu terjadi di katoda. Ingat, katoda itu reduksi. Katoda Tuh positif, Miss. Iya, katoda Negatif. itu positif kalau di sel volta. Kutub positif. Jadi katoda itu kutub positif yang mengalami reduksi. Jadi katoda itu yang mengalami reduksi. Sedangkan anoda itu yang mengalami oksidasi. Kemarin kan sudah menjelaskan yang karet sama anok. Karet, cara ngapalnya itu kan, cara ingatnya. Karet itu katoda, reduksi, anoda, oksidasi. Miss, belajar coret. Siapa yang coret? Nah, Miss tuh lah nyoret. Oh. nah jadi galaknya, ini ya katoda, reduksi, anoda, oksidasi. Nah, di sini dia terjadi pergerakan elektron. Nah, di ini kan ada apa ini? Ada gelas yang pertama, ada gelas yang kedua. Nah, di gelas pertama sama gelas kedua ini ada batang. Ini batang Zn. Ini nih. Ini batang Zn ini maksudnya batang seng. Zn itu kan seng. Ini seng. Di sini ada tembaga. Nah, ini seng, ini tembaga. Di dalam ini ada larutan elektrolit, larutan yang mengandung dari si ini. Misalnya si ini kan si seng, berarti larutan ini harus mengandung seng juga. Jadi ini larutannya larutan ZnSO4. Ini ya, larutan ZnSO4. Nah, terus di sini kan ada begitu juga yang di sini. Di sini kan ada tembaga, berarti larutannya harus larutan yang mengandung tembaga juga. Makanya ada CuSO4. Nah, gimana proses ini, Miss? Di sini kan juga ada jembatan garam. Nah, di sini ada jembatan garam, di sini ada kabel. Nah, ini kabelnya, di sini lampu, ini ada kabel lagi. Ingat, kalau listrik itu bisa dia hidup karena ada apa tadi? Karena ada listrik bisa hidup atau bisa menyala karena ada apa tadi? Jawaban Fasya tadi. Nah, elektron, bukan elektro, elektron. Lagi, elektron, Miss. Ya, nah jadi dia listrik itu bisa menyala karena ada elektron. Ini elektron. Jadi elektronnya itu bergerak dari anoda ke katoda. Nah, jadi si Zn yang di sini, elektron di sini kan ada Zn2+. Di sini anggap banyak Zn2+. Zn2+ ini banyak di sini. Nah, Zn2+ ini bakalan bergerak di sini, bakalan bergerak melalui kabel. Makanya lampunya bakalan hidup. Lampunya hidup, terus nanti bakalan masuk ke sini. Jadilah si Cu-nya ini bakalan tebal. Batang Zn di sini kan karena dia terkikis terus jadi tipis. Sedangkan batang Cu di sini bakalan tebal karena dia menerima elektron terus. Dia menerima elektron terus, jadi tebal di sini. Sedangkan Zn jadi tipis. Terus di sini ada jembatan garam. Apa fungsi jembatan garam? Jembatan garam ini fungsinya untuk menstabilkan muatan-muatan yang ada di gelas 1 sama gelas 2 ini. Karena di sini kan ada elektron-elektron yang bakalan bergerak terus. Nah, biar dia stabil, makanya dikasih jembatan garam. Nah, ini kalau kita ketemu kan bisa praktikum. Tapi kalau nggak ketemu jadi nggak praktikum. Jadi dijelaskan saja. Jadi kalau kita praktikum ya, si lampunya ini bakalan nyala dari dua larutan ini. Nah, kenapa lampunya menyala? Karena itu tadi, karena ada apa tadi? Karena ada elektron. Ya, karena ada elektron. Tuh. Gitu ya kalau kita ketemu langsungnya. Lanjut ini. Nah, ini perhitungan. Ini notasi sel dulu. Notasi sel itu adalah gambaran dari rangkaian sel volta dan reaksi redoks yang berlangsung di dalamnya. Jadi, dari proses ini tadi bisa dinotasikan. Gimana Miss notasinya? Ini rumusnya. Ini caranya. Ini ada logam, misalnya ini Miss lambang logamnya, misalnya si Cu atau Zn terserah. Ini Miss bikin ini dulu. Miss bikin M aja. M. Jadi ini batas fasenya, fase yang S itu apa? S. Masih ingat nggak? S itu apa? S itu apa? Kalau ini S, AQ ini apa? Kemarin kan sudah.
Ingat nggak? S itu fase. Jadi S itu apa bentuknya? S itu solid. Jadi solid itu padat kan? Jadi ini logamnya. Kalau seng itu kan berarti sengnya dalam bentuk padatan. Seng padatan tadi. Ini seng padatan. Sedangkan ini M2 plus ini adalah seng dalam bentuk larutan. Ini aquos jadi. Jadi ini logam dalam bentuk larutan. Ini logam dalam bentuk padatan. Ini logam